setelah 17 Agustus, Pak Prabowo, saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Itu dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus? Ya masa ampasnya didiamin. Sekarang tinggal kita lihat kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus. Pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle nggak enak, saya pakai istilah agak absurd lah, radical break. Sorotan lainnya, Saudara, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi enggan menanggapi soal sosok yang disinggung tidak berkeringat, namun ingin masuk ke kabinet berkaitan dengan isu reshuffle. Hasan menegaskan kabinet merah putih solid. Tidak berkeringat tapi ingin masuk ke kabinet. Ini mungkin siapa nih Pak? Atau dapat dari mana? Ada informasi Pak. Ya. Hasan menjelaskan pernyataan Presiden Prabowo pada sidang kabinet paripurna Rabu di Istana. Prabowo menyinggung isu reshuffle yang merebak. Hasan Nasbi menjelaskan Prabowo berterima kasih kepada kabinetnya yang solid dan kompak. Kerjasama yang baik antar kementerian membuat Presiden merasa seperti kapten kesebelasan. Beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kabinet yang dirasa bekerja sangat keras, sudah bekerja dengan sepenuh hati dalam tim yang solid, saling bekerja sama antar kementerian, jadi tidak satu kementerian bekerja sendiri-sendiri, tapi ada kerjasama yang baik antar kementerian dan lembaga, serta beliau merasakan sebagai ketua, kapten kesebelasan, beliau merasakan kesebelasan ini sangat kompak. Nah, kalimat yang tadi itu, silakan konfirmasi kepada narasumbernya. Saya tidak bisa mengkonfirmasi kata-kata yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya, sobat RH sekalian, ini isu yang menarik ya, soal tidak berkeringat tapi masuk kabinet. Ini ada dua perspektif ya, tapi perspektif pertama yang ingin saya sampaikan, memang seharusnya, tapi yang lebih dari itu, yang memerintah itu adalah orang-orang yang terbaik. Makanya tidak heran kalau di Amerika misalnya, walaupun misalnya Demokrat yang berkuasa, dia bisa saja merekrut menteri dari Partai Republik atau sebaliknya. Jadi kalau cara berpikir kita masih berkeringat atau tidak, itu masih cara berpikir politician, belum negarawan. Jadi kalau ucapan itu masih keluar dari Prabowo, he is a politician, bukan statesman gitu, belum negarawan. Kalau negarawan nggak begitu cara berpikirnya. Negarawan tuh melihat sesuatu itu sebagai satu kesatuan. Dia selesai dengan persaingan politik itu. Itu namanya negarawan. Apalagi sistem kita sistem pemerintahan presidensil. Di mana dalam sistem pemerintahan presidensil itu, ya yang namanya kabinet itu nggak ada kaitannya dengan partai politik harusnya. Kabinet itu adalah ya kabinet presidensial. Jadi orang-orangnya itu bisa berasal dari partai politik, bisa juga yang tidak berasal dari partai politik. Cuma politik kita saja yang sontoloyo. Pilpres kok rasa parlementer. Harusnya ya biarkan presiden membentuk kabinetnya. Cari orang yang terbaik di Republik Indonesia. Enggak usah kita dekat-dekat ke presiden untuk diangkat dan lain sebagainya. Toh presiden buktinya
mengangkat Teddy yang nggak ada kaitannya dengan partai politik, mengangkat orang-orang tertentu yang memang sebenarnya tidak bergabung dengan partai politik, atau orang yang berusaha cari bunker setelah ada masalah seperti Budi Ari ya. Jadi saudara sekalian, kita bacakan dulu ya. Dan presiden kita masa tidak lebih negarawan dari seseorang warga negara yang tidak ingin jabatan politik apapun, hanya ingin bersuara saja dan mendoakan negeri ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur dan bekerja dengan caranya sendiri. Tidak perlu fasilitas negara, tidak perlu tidak perlu jabatan negara. Dan yang namanya berpartisipasi dalam pembangunan itu tidak hanya hal yang sifatnya fisik. Kalau yang fisik itu masih purba juga kita berpikirnya. Kan berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa itu jauh lebih penting. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi orang tokoh-tokoh informal seperti misalnya Ustadz Somad, walaupun tidak di pemerintahan dan keras dan pemerintahan, banyak jasanya bagi bangsa ini. Habib Rizik banyak jasanya bagi bangsa ini. Memang ngomong dan memberikan pencerahan kepada masyarakat itu tidak punya jasa apa-apa pada bangsa, negara, dan kemanusiaan. Jadi yang namanya kehidupan kontribusi itu bukan hanya bangun gedung, bangun jembatan, bangun kereta api ya. Itu masih purba. Karena yang remains, yang tetap di hati publik itu adalah membangun kemanusiaan itu sendiri. Benda-benda itu sesuatu ya untuk memudahkan kehidupan saja. Tapi pembangunan manusia itu jauh lebih penting. Human development, ya, bangunlah jiwanya, bangunnya raganya. Dan membangun manusia itu tidak harus dengan berada di kekuasaan. Jadi menurut saya terlalu cetek cara berpikir ini. Mohon maaf ya, kalau masih berpikir yang berkeringat menjadi pejabat, menjadi masuk kabinet, apa-apaan? Kayak semua orang pengen jadi menteri semua. Nggak enak toh nggak jadi menteri itu ya. Enak kan jadi orang bebas, ya kan? Bebas ngomong apa aja, nggak korupsi kan. Kalau jadi menteri, Anda kalau nggak tergoda korupsi atau sebelumnya sudah kaya raya duluan, sudah kaya raya duluan pun belum tentu juga tidak korupsi, tidak abuse of power. Contohnya yang Ono, ya kan, udah kaya raya pengusaha tetap aja ketika jadi menteri menggunakan fasilitas kementeriannya untuk kepentingan dirinya. Jadi saudara sekalian, Pak Prabowo, nggak semua orang berpikir pengen jabatan, nggak semua orang berpikir pengen uang dari negara. Ada orang rakyat biasa-biasa saja hidupnya. Dia hanya mendambakan kebebasan berpikir, berpendapat, tidak dikriminalisasi. Itu aja. Masa hal yang minimalis itu nggak bisa diberikan oleh negara? Paham ya? Coba kita bacakan sih. Siapa sih yang ngomong ini? Karena dia mengutip Prabowo. Oke. Tanda tanya sosok tak berkeringat mau masuk kabinet Prabowo. Detik News ya. Spekulasi tentang perombakan atau reshuffle kabinet yang mencuat mendapat respons dari Presiden Prabowo Subianto. Prabowo disebut menyinggung pihak-pihak tak berkeringat saat mengomentari isu reshuffle. Itu banyak pengamat yang bilang ada reshuffle. Yang ngomong begitu dan nyebarin pasti yang pengen masuk. Kecil banget ya. Demikian disampaikan salah satu menteri peserta pengarahan presiden, menirukan pernyataan Prabowo di sidang kabinet paripurna SKP di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu. Kemudian bahkan Prabowo menyebutkan ada pihak yang sedang ngebet mau kursi menteri sehingga mendorong reshuffle kabinet dan melemparkan banyak spekulasi. Enak aja nggak berkeringat pengen masuk, hahaha. Demikian pernyataan Prabowo ditirukan menteri tersebut kepada Detikcom. Selanjutnya peserta sidang kabinet pun tertawa ramai-ramai. Lantas siapa pihak yang berkeringat yang mau masuk kabinet Prabowo, yang tidak berkeringat mau masuk kabinet Prabowo? Apakah partai yang tidak mendukung? Toh Caimin tidak berkeringat masuk. Kalau berkeringat itu adalah memenangkan Prabowo, ya kan? Memang Surya Paloh tahu diri nggak masuk, PDIP tahu diri nggak masuk, ya kan? Tapi Budi Gunawan tidak berkeringat masuk juga orang PDIP. Jadi
Menteri Agama nggak berkeringat masuk rasanya, atau dia berkeringat juga ya, nggak ngerti kita. Kita kan kadang-kadang orang di belakang layar ya, kelihatan ulama tapi ternyata di belakang layar dia kampanye. Jadi saudara sekalian, tidak mestilah orang itu, tapi ya banyak sih, nggak salah juga Prabowo Subianto. Banyak orang yang ngebet dengan kekuasaan, ngebet dengan jabatan uang. Jadi belum selesai orang seperti itu. Nah, kenapa misalnya ya orang seperti saya nggak terlalu ngebet dengan jabatan dan lain sebagainya? Pertama, saya tidak terbiasa menjabat. Jadi dalam sejarah hidup saya nggak pernah jadi menteri, nggak pernah jadi dirjen, tidak pernah jadi sekjen, tidak pernah jadi ketua apa, nggak pernah, ya kan? Jadi disuruh orang nominasi Bawaslu, walaupun calon terbaik kalah, ya kan? Disuruh nominasi jadi ketua Mahkamah Hakim Konstitusi, walaupun yang dianggap yang terbaik ketika dinominasikan oleh DPR, oleh panelnya kalah, ya kan? Jadi mau diapain lagi coba? Kalah melulu kan. Jadi bagi saya diminta jadi tim sukses enggak mau, ya kan? Padahal kita tahu ini bakal menang karena didukung oleh kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian, ya, orang kadang-kadang ya sudah senang dengan value. Contoh misalnya, saya mendukung Anies pengen apa. Enggak juga buktinya. Ketika Anies memilih untuk mendukung Pramono Anung dengan akibat sekarang beberapa tim suksesnya menjadi komisaris, ya kan? Ada sudah mulai itu anak buah Anies yang jadi komisaris dan lain sebagainya. Saya biasa aja, nggak terlalu pikirkan. Bahkan saya tidak mendukung. Berbeda dengan Anies, dia mendukung Pramono Anung, saya tidak. Jadi di antara teman-teman dekat Anies barangkali cuma saya satu-satunya yang bersikap tegas tidak mau mendukung, gercos. Tapi memang gerakan itu makin lemah. Kenapa? Karena saya tidak mau berbenturan dengan Anies yang mendukung. Jadi ya udah, dia dukung, it's okay. Saya nggak mau dukung. Nah itu menunjukkan bahwa kita tuh independen berpikir ya, bertindak dan berpikir. Tidak sombong, tetapi maksudnya gini, banyak kok orang tidak berpikir jabatan. Memang jabatan itu menggoda. Siapa bilang nggak menggoda? Siapa bilang orang tidak tergiur dengan pendapatan ratusan miliar selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi sebagaimana didapatkan Alexander Lay teman saya, atau beberapa komisaris Pertamina, kemudian Mandiri, komisaris dan lain sebagainya. Tapi susah juga kalau kebanyakan harta menyembunyikannya. Iya kan? Begitu lapor harta kekayaan, loh kok ini eselon 1 kok hartanya cuma sekian, padahal dia sudah belasan tahun menjadi komisaris di ring 1. Jadi kalau jadi komisaris BRI, Mandiri dan lain sebagainya, harta kekayaannya nggak ratusan miliar tuh agak aneh rasanya kalau sudah belasan tahun. Jadi ada dua kemungkinan, dia jadi ATM bosnya sehingga dia rela menjadi ATM seperti itu, atau dia sembunyikan hartanya. Jadi saudara sekalian, sekali lagi Pak Prabowo ya, Anda dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia. Walaupun orang itu nggak memilih, saya tidak memilih Anda. Tapi bukan berarti you are not my president, you are my president. Dan Anda punya kewajiban konstitusional untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, baik dipilih, yang memilih maupun yang tidak memilih. Anda punya kewajiban konstitusional untuk mencari pembantu-pembantu terbaik. Nggak usah lagi berpikir berkeringat atau tidak. Kalau dia terbaik dan berkeringat, good. Ya. Tapi kalau berkeringat tapi korup, ngapain coba? Atau mengembalikan uang hasil korupsi, atau bau korupsinya amis banget tapi Anda tetap pakai, atau di masa lalunya terkenal korupsinya, ngapain pakai yang begitu ya? Nah, bagi saya ya mending kita jadi orang bebas dengan harkat dan martabat sendiri, ya kan? I'm an Indonesian citizen, saya punya harkat dan martabat sendiri, even di depan presiden saya sekalipun, ya kan? Jadi tidak semua. Nah, sekarang sebagai presiden Republik Indonesia, Anda bangga nggak kalau ada warga negara yang
memilih harkat dan martabat daripada diperbudak uang dan jabatan. Kan harusnya Anda senang. Ada orang yang nggak berpikir tentang jabatan, ya kan, di pemerintahan, ya kan. I still remember that somebody came to my house, offering to be your team success, ya kan, or team campaign for the presidency. But at the time you are not nominated yet for the president, but it was in preparation, kan. Jadi don't worry lah. Jadi saya ngomong begini karena saya bikin konten, ya kan, dan perlu menyampaikan sesuatu. Nah, lalu apa kebutuhan saya sebagai, atau kebutuhan orang-orang independen sebagai rakyat Indonesia? Kebutuhannya adalah demokrasi terjaga, ya kan? Demokrasi terjaga, kebebasan berpendapat terjaga, tidak dikriminalisasi karena menyatakan pendapat, tidak dimatikan sumber rezekinya karena mengkritik kekuasaan. Itu aja. Toh kita juga bisa mencari rezeki sendiri, walaupun tidak besar-besar amat, kan. Yang penting bisa survive. Tapi apakah Anda berpikir, tuh kan, karena Anda tidak mendukung saya maka saya matikan sumber rezeki Anda, saya matikan kehidupan Anda. You are my president. Kalau Anda berpikir begitu, wah, parah sekali kita punya presiden. Nah, yang begini-begini saya perlu challenge Pak Prabowo. Saya perlu challenge cara berpikir itu. Kadang-kadang orang sekitar Anda, ya, itu membisik, sama seperti Pak Jokowi, membisikkan, Pak, si A, si B, si C, itu bukan golongan kita, bukan kelompok kita, bukan tim sukses Bapak. Sehingga sampai sekarang sudah 10 tahun memerintah pun setelah pensiun masih berpikir ini teman saya, ini termul, ini bukan, dan lain sebagainya. Masa Anda juga akan mengulangi seperti itu? Tidak menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi hanya presiden buat orang yang memuja atau jadi relawan Anda. Kan nggak begitu. Ah, begitu ya. Kalau begini ya saya bisa berdebat, asal Anda jangan tempeleng saya ketika saya mengemukakan argumentasi ini. Kadang-kadang orang kan begitu kan, karena dia berkuasa, dia tidak mampu berargumentasi lagi, ya langsung diintimidasinya gitu, ditempelengnya kita kan. Nah, tidak begitulah ya. Sekali lagi, yang kita cari adalah presiden yang negarawan, bukan presiden yang politisi. Presiden yang merekrut orang-orang terbaik, putra-putra terbaik, bukan presiden yang hitung-hitungan, ini berkeringat, ini enggak, ini ngasih duit, ini enggak, kan kacau. Ini nyumbang dana kampanye, ini enggak. Kalau begitu caranya, maka selamanya kita akan terjebak ya pada sebuah grup atau tim pemerintahan yang tidak peduli pada seluruh Indonesia, tapi hanya peduli pada kelompok atau golongannya sendiri. Begitu sobat era sekalian, ya cobalah yang kita rindukan. Bisa nggak ya kita ngomong ini tanpa konsekuensi, dilaporkan orang, dimasuk penjarakan. Itu yang kita inginkan sesungguhnya. Yang saya inginkan lah, jangan kita, ya kan, bisa ngomong bebas. Kalau tidak setuju, Anda boleh membantah saya, tapi biarkan saya untuk menyampaikan pendapat. Kan itu. Dan saya yakin Pak Prabowo, kalau rakyat Anda begitu cara berpikirnya, jabatan nggak tertarik, tapi mau berbuat bagi bangsa dan negara, mau menegakkan good governance, mau korupsi dihapus, enak Anda. Yang pusing itu adalah dari 10 pembantu 9 korup, 9 mau menggerogoti keuangan negara. Itu yang kacau. Sekarang hitung-hitungan misalnya, gaji seorang menteri berapa sih? Ya kan? Gaji seorang wakil menteri berapa sih? Ya kan? Lalu ada anak buahnya yang punya miliaran ketika Tanti masih dipertahankan. Apa enggak moral hazard tuh? Ya kan? Apakah mereka enggak jadi pemain juga? Ya kan? Coba cek lah. Ya kan? Kalau seandainya staf khusus menteri bisa mengumpulkan ratusan miliar sebagai
komisaris di BUMN selama 10 tahun, masa menterinya yang juga menjabat 10 tahun hanya mendapatkan gaji level menteri? Apa enggak moral hazard tuh? Nah, yang begitu-begitu justru yang paling berbahaya, ya. Instead of ngomong soal orang berkeringat atau enggak. Yang kacau itu begini, yang paling kacau itu. Ada orang yang senantiasa ingin mendekat pada kekuasaan, sehingga tidak lagi peduli value. Ada orang yang ingin berkuasa, tidak lagi peduli value. Nah, itu yang sesungguhnya paling berbahaya di republik ini. Sehingga kekuasaan itu tidak untuk kebaikan semua orang, tapi kekuasaan itu untuk dinikmati. Ya, untuk dinikmati sambil kemudian mengumpulkan pundi-pundi. Nah, itu yang gawat, yang berbahaya, ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian. Maaf, izin bertanya, apakah benar jika Bapak Topan Ginting, Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara yang terjaring OTT KPK beneran alumni dari SMA swasta? Oke, apa ini hubungannya? Kalau memang berkompeten di bidangnya, kenapa nggak boleh? Iya, begitulah, ya. PKB, PKS, Nasdem keluar aja dari kabinet jika disindir keras dalam kolom bangku makan gratis di istana. PKB ya Caimin lah yang tahu diri kan. Kemudian PKS ya dia cuma nitip satu menteri tapi orang profesional. PKB Nasdem enggak ada menterinya. Bagaimana mau makmur negara ini? Emangnya negara ini punya nenek moyangnya? Prabowo lupa dirinya sendiri tidak berkeringat jadi Menhan Jokowi. Hidup Jokowi. Oh iya juga. Iya. Untung diingatkan, dia juga tidak berkeringat ya. Gitu. Oh, tapi kan saya juga calon presiden. Ya kalau gitu ya Anies juga sama Ganjar berarti juga berhak untuk direkrut ya. Kalau hitungannya ikut dan semua orang juga jadi tim sukses ya kan. Tetapi ya up to you lah. Tetapi itu cara berpikir ya. Anda mau jadi negarawan atau mau jadi politician, ya kan? Atau menjadi negarawan yang hebat atau menjadi seorang ordinary people yang kebetulan jadi presiden atau politician, ya. Apa nggak malu kalau ingat dulu Prabowo masuk kabinet Jokowi tanpa keringat, juga justru janji tenggelam bersama rakyat dilupakan. Prabowo takut dengan keberaniannya sendiri. Banyak orang yang berkeringat sangat tulus untuk Prabowo 2019, tapi nampaknya Prabowo tak sanggup itu karena nggak menang. Lebih dihargai yang berkeringat di 2024 walau ada maunya karena berhasil menang. Biarin yang menang ngatur yang kalah, jangan berisik ganggu orang kerja aja lu neng. Itu bukan bernegara bro. Bernegara itu mau menang mau kalah ya semua negara berhak. APBN itu untuk seluruh rakyat, nggak ada APBN untuk pemenang saja, ya kan? Jabatan itu untuk seluruh rakyat, nggak ada jabatan untuk pemenang aja. Perkara kemudian yang dipilih adalah pemenang itu soal policy. Makanya kita bilang, apakah Prabowo hanya sekedar politician, ya kan, yang memberikan jabatan itu kepada orang-orang yang membantunya dalam pemenangan, termasuk barangkali ada sumbangan finansial yang besar misalnya, atau dia seorang negarawan yang mengatakan, hei rakyatku, pilpres sudah selesai, ini saatnya kita bersatu bersama membangun. Saya tidak peduli apa asal afiliasi Anda, yang saya butuhkan adalah orang yang terbaik di posnya masing-masing. Begitu dong. Kalau ini kan enggak kan, tuker tambahnya kebanyakan. Kemudian Bowo ngomongin diri sendiri. Ingat bang, beliau sudah mengakui bahwa guru politiknya orang Solo. Nah, tahu kan modelan sen kiri belok kanan wakakak. Saya setuju pola pikirnya sangat cetek dan bisa juga dibilang dungu jika ada yang bilang bahwa hanya yang berkeringat yang bisa masuk kabinet. Ya. Angel ruwet. Kadang-kadang kita berpikir ya, itu kan cuma canda. Saya
mengatakan sebagian canda itu keseriusan. Anda bercanda itu serius. Wah, bagi-bagi dong, ya kan? Ya, ada uang. Memang bercanda, tapi kalau dikasih beneran diambil juga. Jadi itu sebagian canda itu juga serius. Kemudian apalagi ya? Saya dibilang Mensesnek di kabinet perubahan gimana? Saya sudah bilang sampai 2029 saya tidak akan menerima dan tidak mau jabatan apapun. Sudah akan selesai. Kecuali ada turbulensi politik yang barangkali menyebabkan kita harus ikut gelanggang. Itu beda lagi. Tapi kalau normal-normal aja ya udah, ya kan? Lebih baik jadi orang bebas ya. Wowo itu kalau bicara waton nerocos tak pernah bisa menjaga, kasar, pemarah. Ya itu wataknya ya. Tetapi memang nggak boleh lagi ketika menjadi pemimpin ya harus jauh lebih wise kalau ngomong di publik kan. Masa maaf kata ya, yang dibilang wah ini kayak ibu-ibu cara ngomongnya kan kacau juga. Itu. Kadang-kadang mengeluarkan apa ya kan sambil melet-meletkan bibir dan lain sebagainya. Saya kira kurang pantas lah ya bagi seorang presiden. Wah ini berkali-kali mengganggu nih ya. Ntar kita matikan dulu. Oke, kemudian tontonan yang hanya melihat orang tua bertopi kobo yang lagi omon-omon dan sok berpendapat menurut dirinya sendiri. Alhamdulillah, Anda kan juga berarti nonton. Kalau orang tua, ya, I'm 55 ya. Karena saya sudah tua, makanya saya tidak terlalu ambisius. Ngapain juga berambisi, orang udah 55. Justru yang kita siapkan kehidupan akhiratnya. Nah itu yang belum PR. Nah itu yang terus terang kalau saya ada ketakutan ke masa depan itu adalah ketakutan ketika nyawa diambil dan tidak husnul khatimah. Ya itulah saya mau jujurnya. Kalau jabatan apa-apa udah nggak minat. Yang saya minat itu adalah hidup tenang ya kan, tapi bisa bersuara karena amar ma'ruf nahi mungkar itu terus menerus ya kan. Kemudian heran ya, tiap pidato kok selalu merendahkan rakyatnya, gini amat ya yang punya presiden. Iya, saya juga merasakan begitu ya. Dan dia selalu diametral, pejabat yang sok tahu dan pengamat dan sok tahu. Bukannya lebih baik ya kalau rakyatnya itu cerdas-cerdas, bisa mengamati dan lain sebagainya daripada oh ya Pak, terserah Pak. Apa kemauan Bapak? Ya Pak, siap. Itu sih masa lebih suka rakyat yang membebek daripada rakyat yang berpikir gitu ya. Wah ini Bang Refli Harun, ada kasus TNI bunuh TNI di NTT, Prada Luki dianiaya senior sampai meninggal dunia. Ya itu urusan polisi militer ya dan pengadilan militer nanti. Kemudian betul, kocak, mantap Bang, jabatan cuma untuk balas budi. Jabatan kok dilabelkan bancaan. Kemudian ada lagi terbayang Bang Refli di padang mahsyar. Waduh, Allahu Akbar ya. Itulah lagu yang saya bilang pemimpin adil. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman, padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Jadi saudara sekalian, itu lagu tentang padang mahsyar ya. Bahwa ketika kiamat datang kita dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada naungan kecuali 7 naungan, salah satunya imamun adil. Itu makanya saya bikin lagu itu ya.
semua tidak pada yang ahlinya. Benarlah hadis Nabi, orang khianat dijadiin pemimpin. Mana yang lebih berkeringat, wow atau kuli bangunan? Ini beda lagi. Itu kan bukan berarti keringat dalam pengertian yang sesungguhnya ya. Presiden sebelumnya kalem tapi pembohong, korup. Presiden sekarang kasar, waton. Kalau bicara pemarah, untung saya tidak milih dua-duanya. Apa nggak malu kalau ingat dulu Prabowo masuk kabinet Jokowi tanpa keringat? Oke. Sudah jadi presiden kok belum move on pilpres. Iya, saya juga merasakan begitu ya. Kalau kita belum move on wajar, karena kita manusia kecil, manusia kerdil kan begitu. Tapi dia orang besar, jabatannya primus inter pares, move on ya. Lihatlah rakyat sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan memecah-mecah. Kan gaya pidato Prabowo itu selalu ada kelompok yang dia hina, ada kelompok yang dia singgung, ada kelompok yang dia remehkan. Biasanya pengamat yang dia remehkan itu ya. Kalau makanya saya pernah bilang, kalau Prabowo pengen berbuat adil dan kita harus memuji-muji, saya akan puji. Tapi kan nggak ada jaminan kita puji hari ini dia berbuat adil, berbuat wise. Tapi kan saya udah bilang, saya reserve untuk dua hal. Saya puji Prabowo Subianto, yaitu satu, abolisi bagi Tom Lembong, saya puji kan. Dan yang kedua adalah penghilangan Tan Tiem, saya puji juga. Jadi bukan berarti kita tidak objektif. Hal yang baik kita puji, ya. Yang tidak baik ya kita katakan. Wartawan diusir sama Mbah Wowo pas Sri Mulyani mau bacain anggaran. Katanya sudah disediakan makan gratis. Wartawan butuh berita anggaran malah suruh makan gratis, nggak transparan. Terus bersuara menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Insya Allah ya. Oke. Apalagi nih, jujur sebagai orang yang pernah dukung Prabowo dulu di salah satu pilpres, agak mengkerut juga dahi ini melihat tingkah kekanak-kanakan beliau akhir-akhir ini saat di podium. Ya, apalagi di podium PSI gitu. Ya, begitu saja sobat sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Saya sebagai manusia minta maaf kepada presiden saya seandainya dia marah lagi, tersinggung lagi, pengamat sok tahu dan lain sebagainya. Ya itulah laku pengamat sok tahu, ya kan? Sok bijaksana, sok paling besar. Karena kalau kita tidak punya jiwa seperti itu, tidak bisa kita ngomong, tidak berani kita ngomong. Kita berani ngomong itu karena kita merasa benar, karena kita merasa pintar, karena kita merasa bijaksana. Walaupun belum tentu orang lain mendengarkannya, tapi kan yang penting nice try, ya kan? Percobaan yang baik, ya kan? Daripada ada warga negara ngomong enggak, ya kan? Ketika ditanya terserah Bapak, selalu kasih jempol ke presidennya, tapi kerjanya korupsi melulu, anggaran diembat melulu, ya kan? Kekayaannya bejibun gak karu-karuan gitu. Ya udah pilih yang mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.